Sudahlah, sudahlah. Siapa kamu? Jangan bersuara, jangan bersuara. Kenapa? Xiao Li. Sedang apa sudah kembali ke asrama? Sudah. Belum. Lalu kemana? Aku bersama Xiao Zhong. Bukannya besok mau pakai mobil untuk mengantar ibu. Hari ini aku menginap di rumah Xiao Zhong. Rindu aku? Bagaimana kaki ibu? Di kota ada es batu, kaki diangkat mendengkur. Aku lega. Aku tanya kamu rindu aku. Rindu, sangat rindu. Sudah diselimut. Kenapa kamu bersuara keras? Kenapa harus pelan, toh ibu tidak dengar? Sudahlah, tidur cepat. Tidur, kamu tidur cepat. Selamat malam. Kamu ngapain? Siapa istri ya? Takut karena bersalah. Kamu siapa sebenarnya? Aku tidak pernah dengar Zihui sebut kamu. Yang telepon aku tadi pacarku. Aku tidak bersalah juga tidak takut. Aku Sutian. Aku rekan bisnisnya. Rekan apa? Rekan buka restoran rantai mau IPO. Kamu orang kaya. Merintis dari nol. Kenapa harus kerja sama dengannya? Ini. Dia juga Liang yang memberi strategi. Aku dan Xiao Zhong jadi Liu Bei yang kerja. Xiao Zhong yang di bawah itu. Kamu lihatkan dua cewek. Satu setiap hari gila. Bully aku sendiri. Satu malam minum sampai mabuk. Ada cowok yang anterin, pasti bukan cewek baik. Ibu jangan marah. Cowok yang anterin itu aku. Kenapa kamu bisa bergaul sama mereka? Aku nggak tahu. Sutian baru kenal Xiao Zihui. Si Zhao itu lumayan jujur. Anak perempuan yang satu itu benar-benar keterlaluan. Kamu pergi cari mereka, ayo pergi. Besok pasti selesai. Besok. Kalian pikir aku nggak punya anak laki-laki ya? Sama tetanggamu. Kebetulan banget. Itu semua kenalan. Zhao Zihui memang punya pendirian. Dan dia percaya diri dan cakap. Tapi Liu Guanzhang ini butuh 3 orang. Mending kamu sama Xiao Zhong di bawah. Liu Bei Guangong. Gimana kalau aku Zhang Fei? Ya sudah, tunggu dia bangun besok. Kamu coba bujuk dia. Blok A lantai 3. Oke, terima kasih. Sutian, Sorry ya Tante Xiao. Maaf ganggu. yang baru naik itu kamu ya? Kok kamu bisa bergaul sama mereka? Xiao Zhong gak bilang ya? Bilang apa? Xiao Zhong pulang bulan lalu. Kenal sama Zhao Zihui. Kami baru kenal. Kok kamu nggak bilang? Dasar anak ini. Hal kayak gini nggak perlu dijelasin. Dia aku ngerti. Ya memang nggak terlalu kenal. Terus mereka jadi bergaul. Aku lupa. Iya. Tante Xiao istirahat ya. Aku sama Xiao Zhong balik ke sekolah dulu. Ma istirahat ya, kunci pintu baik-baik. Baru pulang langsung pergi.
Kamu bilang Tuhan baik banget sama kita. Pas mau mulai usaha, dia kasih kita seorang jugeliang. Kamu kok bilang sama mama aku kenal Shao Zihui? Terus bilang apa? Biar mama kamu gak nanya-nanya. Besok habis antar mama. Ngapain? Cari Zhao Zihui. 3 kali ke rumahnya kasih tahu apa yang mau kita lakukan. Kita mau buka restoran. Kenapa kamu kayak mau menaklukkan dunia gitu? Ya memang mau menaklukkan dunia. Setelah ke stasiun kereta cepat aku mau balik ke kampus. Cari jugeliang kamu pergi sendiri aja. Kamu pergi nggak? Aku nggak. Kamu pergi nggak? Aku nggak. Kamu nggak pergi. Aku yang pergi. Sebentar lagi lulus tahu nggak? Besok aku harus ambil barang-barang dari kampus. Mau menaklukkan dunia tapi logistik dan perbekalan harus aku bawa dulu. Ayo pegang ini. MA aku ini peredam kejut manusia. Mobilnya hancur pun kakimu nggak bakal kerasa. MA turun jangan langsung pulang. Langsung ke rumah sakit cari Tante Shufen. Rumah sakit di Shanghai bilangnya parah kamu nggak boleh nggak percaya. Temani aku pulang. Kalau gitu ke stasiun dulu lihat ada tiket nggak. Minggu ini ada acara wisuda di kampus. Paling-paling Sabtu malam baru balik lagi. Gimana nyaman kan MA? Nyaman? Xiaozhong kamu cek ada tiket nggak? Kalau ada beliin aku satu. Urusan susah kayak gini aku yang ngurus. Ayo. Aku temanin Xiaozhong soalnya uangnya ada sama aku. Oke. Beneran mau ikut kita pulang? Ada tiket tapi nggak ada KTP juga nggak bisa pergi. Kalau gitu jangan balik-balik lagi. Kamu yang bilang. Kalau gitu kamu nggak bakal ketemu aku lagi. Yuan Cheng itu ada apa sih? Kalau mau mewujudkan mimpi besar harus di kota besar. Mimpiku? Yaitu nikah sama kamu hidup bersama selamanya. Hidup bersama. Aku masih muda udah hidup bersama. Mending kamu ke Shanghai. Kamu malah ngindar peluk dong. Kalian berantem atau mesra sih? Kalau mau berantem keluar aja di luar luas. Mau mesra-mesraan pulang aja nikah. Aku udah siapin rumah buat nikahan. Kalian beli tiket aja aku mau pinjam kursi roda. Pergi aja. Tiketnya habis. Habis. Beneran habis. Gimana dong? MAH kita naik kursi roda aja. Praktis banget ayo sini. Aku belum lumpuh kok. MAH kamu tuh selalu jadi wanita kuat. Iya. Pelan-pelan ya. Pas dapat sertifikat masak langsung balik.
Buru-buru amat, aku masih ada yang mau bilang. Aku udah tahu. Tahu apa lu tahu? Tas mahal itu ada di mobil, balikin aja. Itu kan hadiah dari Xiaoli. Balikin aja uangnya buat kamu, aku nggak perlu. Ayo kita pergi. Cek tiket. Terima kasih ya, terima kasih. Maaf merepotkan. Nggak apa-apa, pulang cepat ya. MAH kalau kangen telepon aku ya. Aku nggak kangen kok, kangen. Ayo Xiaoli jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Ayo. Lo pergi nggak sih? HP baru. Aku udah ganti kemarin, baru nyadar sekarang. Kaya banget ya. Apa sih cuma anak orang kaya yang bisa ganti HP kapan aja? Sekarang trennya pakai 2 HP. Tren. Ayo ikutin tren, kita ada kerjaan. Waduh, telat nih. Telat apa sih, udah siang ini. Yan marah nggak? Yan mana mungkin marah sama kamu. Marahnya cuma pura-pura aja. Udah jangan lihat-lihat ke kantor direktur aja. Teman-teman di divisi pada dipanggil satu-satu. Baru aja ada direktur eksekutif kayak ratu gitu. Tenang aja, belum giliran kamu. Telat juga nggak ada yang tahu. Zhao Zihui ada kok, ada. Oke. Giliranmu. Kalian ngomong apa aja? Ada yang 1 menit, ada yang 10 menit. Nggak bisa dipastikan. Cukup cantik. Datang, aku perkenalkan. Dari departemen kami, Zhao Zihui, bertanggung jawab menilai jumlah investasi proyek. Memilih target investasi strategis, sekaligus asisten bisnisku. Aku Elve Kian. Dipindahkan dari Paris untuk menangani perusahaan Shanghai. Kebiasaanku saling kenal dulu. Agar tidak ada kecurigaan, mengurangi efisiensi kerja. Aku Zhao Zihui, umur 26. Apa yang perlu gugup? Data dirimu sudah kubaca. Memanggilmu ke sini terutama untuk mengenalku. Aku tidak ingin mengenal Anda. Lebih baik kenal dulu. Aku 38 tahun, bercerai. Saat ini lajang asli Shanghai. Lulusan Harvard Business School. Bekerja di UC selama 6 tahun. Aku ini biasanya sifatnya agak otoriter. Tentu saja. Kadang juga bisa cukup santai. Ada pertanyaan bisa tanya padaku. Nggak ada yang ditanya. Data dirimu sudah kubaca. Latar belakang bagus, mantap, solid. Terima kasih pujian Elve Zong. Terus berusaha. Selain itu, jadi asisten Yan Zong yang baik. Akan kulakukan. Ada pertanyaan padaku bisa diajukan. Elve Zong, aku ingin pergi ke kantor pusat Paris lebih awal. Kenapa? Berharap lebih memahami konsep operasi perusahaan agar nanti bisa seperti Elve Zong. Selain itu, Yan Zong sebelumnya juga meminta begitu. Kamu memintanya ke Paris? Ya, Pergi ke Paris. Nggak berarti kamu bisa sepertiku. Aku tidak ingin seperti Pak Elve, hanya ingin maju. Barusan aku bertanya supaya kamu bertanya. Bukan untuk membuat permintaan. Aku belum cukup mengenalmu.
Kalau ada pertanyaan, aku akan bertanya. Kalau begitu aku bertanya. Silakan Pak LV. Cinta. Logika? Aku hanya punya waktu muda beberapa tahun ini. Saat ini belum ada alasan yang cukup untuk membuatku pergi. Jadi aku akan berusaha 1 tahun lagi. Tahun ketiga jika ada alasan untuk pergi. Berarti aku harus menolak dan menyerah. Usaha 2 tahun sebelumnya. Aku rasa tidak ada godaan yang lebih berharga dari 2 tahun waktu termuda. Tahun ketiga, tahun keempat. Masa muda singkat. Semakin banyak memberi, semakin sulit melepaskan. Semakin ke belakang, semakin puas. Aku rasa puas itu cinta. Usia 26 tahun. Di data itu benar. Sangat realistis. Meskipun aku tidak terlalu setuju dengan deskripsi karirmu, tapi aku menyukaimu. Aku juga suka Pak LV. Pertanyaan kedua. Lebih tinggi 16 poin dari biaya biasanya. Ini juga membuatku heran. Menurut informasi, biaya pembeli naik. Di sini aku tidak membahas detail. Aku juga tidak akan gegabah menyimpulkan proyek bermasalah. Dalam seminggu, berikan aku laporan klarifikasi. Baik. Terima kasih. Kalau begitu Pak LV, Pak Yan, aku keluar dulu. Apa? Dia kan? Masa asistenku? Jangan main-main. Kamu begitu memperhatikan, berarti kamu buru-buru ingin rujuk denganku. Kamu yang ingin rujuk. Sekarang belum bisa. Zhao Zihui. Benar kamu ya aku. Tidak ingat kemarin di lift rumah sakit. Kemarin malam kamu mabuk berat, aku yang menggendongmu ke tempat tidur. Kamu mau ngapain? Bahas bisnis. Bisnis. Kerja sama buka restoran. Aku kerja dulu. Ini kantor. Kapan kalian pulang? Pasti makan siang kan? Aku kerja dulu. Aku tunggu ya. Semangat ekspansi bisnis, antusiasme. Mencapai tugas dengan tekun dan cinta. Terus-menerus dengan keyakinan yang kuat. Menuju kesuksesan. HP siapa? Punyaku? Kedepannya HP di silent saat pelajaran siang. Oke. Teman-teman. Perusahaan ingin memotivasi kita semua. Kasih 1 kardus minuman untuk masing-masing. Ayo raih target baru. Muda harus berjuang saat sadar. 1 orang 1 kardus. Kamu gila-gilaan kiri kanan. Sebentar aku telepon kamu lagi. Kemarin malam pria itu menggendongku ke tempat tidur. Rekan bisnismu. Gimana kamu tahu?
Dia juga ngobrol sama aku. Aku putuskan gabung sama kalian. Kamu juga Liang, aku Liu Guanzhang. Apa-apaan ini? Siapa kerja sama-sama siapa? Kamu sama Sutian, aku sama yang di bawah. Kita berempat. Kerja sama ngapain? Buka restoran. Aku setuju. Kayaknya dia setuju. Masa ia minum banyak-banyak sampai harus diantar pulang? Dia namanya siapa? Sutian, mungkin dia akan cari kamu. Sudah datang. Ya udah, ngobrol baik-baik sama dia. Cek ada asuransi nggak, aku bisa layanin dia. Perutmu masih nggak enak. Kemarin mabuk. Besoknya makan mie kuah panas enak banget. Aku traktir, kamu gimana? Kita kenal dekat gak sih? Lumayanlah kenalnya. Keluar gedung belok kiri 100 meter restoran Milan. Kamu kesana aja, siang aku nyusul. Oke, aku duluan ya. Zihui, Yan Zong. siang ini ke restoran Milan. Oke. Mas boleh pesan sekarang. Mas. Kapan pesannya? Kasih aku 1 burger sama segelas air. Oke. Sama 1 sup jamur krim. Sup jamur krimnya 10 menit lagi. Oke, tunggu sebentar. Mau makan apa? Aku gak lapar. Aku gak nyangka dia nanya itu semua. Jawabanku bener gak? Gak ada benar salahnya. Kemarin udah dibahas semua. Masih mau ngomong apa sama aku? Gak bisa makan bareng aja. Kalau gak kerja ya barengan. LV Zong lihat gimana? Aku rasa wajar aja. Pasti kamu bilang wajar. Maksudku LV Zong lihat aku gimana? Kenapa harus muter-muter gitu? Kamu yang suruh aku muter. Aku nurut biar kamu tenang. Kamu ngomongin ini. Kalau ngomongin kerjaan aku tenang, gimana caranya? Laporin aja pakai rencana yang dulu. Setelah kamu laporin pasti dia cari aku. Aku yang ngobrol sama dia. Ngerti. Dia pasti bantu kamu urus untungnya. Itu gak usah kamu urus. Dia nanya aku gak. Nanya apa? Aku keluar ruangan. Dia nanya aku gak, aku bisa rasain. Dia nanya. Dia tahu setahun ini aku ada orang. Tapi aku gak bilang itu kamu. Kenapa? Lebih baik menghindari masalah. Pada akhirnya, dia juga seorang wanita. Yan Zong. Saya punya satu urusan pribadi, ingin minta bantuanmu. Katakan. Nenek saya datang ke Shanghai. Bisakah kamu pergi ke bangsal bedah jantung rumah sakit Renji? Apa yang harus dilakukan? Nenek saya berusia 83 tahun. Kesehatannya semakin memburuk.
Dia ingin melihat pacar saya. Jika kali ini dia tidak bisa melihat, saya khawatir dia tidak akan punya kesempatan lagi. 10 menit palsu. Tolong bantu saya. Saya sudah memikirkannya. Di Shanghai, selain pacar saya yang tinggal bersama, kenalan sebenarnya hanya kamu. Apa yang harus saya katakan pada nenek? Sudahlah, tidak akan mempersulitmu. Saya pergi dulu. Zihui. Sup krim jamur untukmu. Menghangatkan perut. Itu tadi malam. Bisa kita bicarakan nanti. Setelah minum sup ini. Perut terasa lebih baik. Tadi malam apa yang saya katakan padamu? Kami diberitahu rencana 3 tahunmu, meyakinkan saya dan Xiao Zong, Xiaozong, teman sekelas saya tetanggamu. Minggu ini kami lulus dari sekolah memasak. Kami berdua ingin membuka restoran di Shanghai. maaf kartu saya. Kemarin dimakan mesin ATM, tidak punya banyak uang. Seharusnya saya yang bayar. Dan juga, tadi malam terima kasih telah mengantarkan saya pulang. Tidak usah berterima kasih. Asalkan kamu mau bergabung dan bekerja sama. Tidak tertarik. Tidak perlu spesifik. Kamu hanya perlu membantu kami merencanakan dan mengawasi. Kamu adalah lulusan Emba. Kami akan memberimu saham. Kamu pernah bilang, asal ada ideal dan rencana. Langkah demi langkah diimplementasikan pasti sukses. Aku punya ideal, kamu punya rencana. Rencana 3 tahun langkah demi langkah. Bekerja keras sesuai rencana, target setinggi mungkin. Setinggi apa? Go publik mungkin tidak mungkin. 3 tahun 3 cabang tinggi tidak. Setelah kerja, aku ke rumah sakit. Kenapa kamu bawa tas wanita? Baru beli untuk kamu. Edisi terbatas. Jeli ya. Ada faktur di dalam tas. Sebagai hadiah bergabung. Sutian. Kamu sudah lihat rencana 3 tahun di samping tempat tidurku. Aku punya jalur hidupku sendiri. Setiap hari ada target. Tidak ada waktu dan energi untuk hal lain. Tas ini aku suka. Tapi nanti kalau punya uang aku akan beli sendiri. Oke, tidak apa-apa. Jugeliang saja butuh 3 kali datang ke rumah. Kemarin tidak dihitung, hari ini baru pertama kali. Kapan kedua kalinya? Hidup singkat tidak boleh berlama-lama. Benar katamu. Pergi kerja dulu. Kamu punya nomor HP-ku. Tidak usah buru-buru. Aku pergi dulu.
ruangan 2 tempat tidur 11. Terima kasih. Katakan yang sebenarnya, Sutian. Apa kamu benar-benar tidak mau kembali ke kota terpencil? Bukan juga. Apa maksudnya bukan juga? Kamu seperti anakku sendiri. Kalau bukan kamu yang mengelola restoran 2 tahun ini, bisnis tidak akan sebaik ini. Perkawinan kalian sudah ditentukan sejak lama. Dia ingin tinggal di Shanghai, buka restoran sendiri. Dia cari wanita di Shanghai ya? Bukan maksudku sekarang cari. Maksudku dia terus saja menetap di Shanghai, tidak mau kembali. Dia nggak cari cewek, tapi cewek yang nyari dia. Ya nggak bisa dipaksa juga sih. Kamu kok kayaknya bisa banget ngomongin dia. Pria yang punya ambisi itu bagus. Ya rumah makan itu kan juga bisnis. Dia itu sifatnya. Kalau dia nggak mau dipaksa juga nanti dia bakal gimana? Berani dia melawan? Mau pulang ya teman? Ayo jalan. Sampai jumpa besok. Lama banget. Baru selesai ngobrol tapi belum setuju. Kenapa nggak setuju? Bagus tuh kesempatannya. Iya kan? Aku nggak pergi. Nanti dia pulang kerja aku ajak ngobrol lagi. Kalau belum selesai aku ikut dia ke Tong Fuli. Teman sekamarnya yang dari Sichuan itu aktif banget. Kerjasama dari dalam dan luar, aku yakin dia bakal setuju. Oke, aku lagi siap-siap pulang. Nanti aku ikut ngobrol sama kamu ya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Kenapa kamu tutup? Sibuk. Ya telepon lagi dong. Aku nggak tahu gimana ngomong sama dia. Kasih aku teleponnya. Makin dimarahin makin nggak denger, akhirnya nggak ketemu juga. Tenang, aku nggak marahin dia. Aku tahu gimana ngadapin anakku sendiri. Dia nelpon balik. Kamu masih ingat nelpon ya? Mama jangan marah dong. Sampai rumah belum? Sudah, Kakinya udah diperiksa belum? sudah. Tante Shufen bilang nggak apa-apa. Untung aku balik, cek. Ya udah, aku lega. Udah makan siang belum? Makan burger sama air mineral. Lihat kamu rumah sendiri punya rumah makan. Kamu juga punya sertifikat chef. Makanannya burger. Aku lulus hari Minggu. Baru bisa dapat sertifikat chef, tunggu dulu deh. Sertifikat chefnya kamu bawa pulang ya? Aku mau bingkai terus pasang di rumah makan. Pasang buat apa sih? Chef Kuan di hotel itu chef level 2. Lebih tinggi kualifikasinya daripada aku. Itu Master Kuan adalah anak saya. Oke. Bawa pulang. Itu hari Senin. Itu sudah diputuskan. Oke, hari Senin ya. Kamu yang tentukan. Kamu sudah dengar semuanya. Anak muda sekarang ya, semuanya merasa selain rumah di mana-mana itu yang terbaik. Harus merasakan susah payah di luar baru tahu. Ternyata rumah itu yang terbaik. Anak saya sendiri, masa saya biarkan dia tersesat. Sapi yang keras kepala dipaksa minum air. Setelah minum dia baru tahu itu manis. Masih ada 3 hari. Hari Senin Sutian pulang. Langsung ke restoran, kita langsung menikah. Bibi harus resmi panggil mama ya. Hari Senin restoran tutup. Sekarang kita kirim undangan. Setelah minum anggur pernikahan langsung masuk kamar pengantin. Saya lihat dia masih mau pergi. Tenang saja. Sebentar lagi ikut saya ke restoran untuk mengatur. Selamat siang Pak Dao. Orang dari pos kesehatan mana? Baru pergi Pak Dao. Beberapa hari ini, jangan khawatir, selamat. Master Kuan. Apakah kamu sudah pernah menikah? Pernah, lalu cerai. Cerai kenapa?
Ini saya mau kerja di kota besar. Istri dan kampung halaman yang jadi tukang kayu. Kamu mau ke Shanghai. Saya tidak ke Shanghai. Lalu kamu bilang kota besar. Ini kota Yuan belum cukup besar. Menyesal? Kadang-kadang kalau dipikir, cukup menyesal. Tetapi tinggal di kota besar. Ada kesempatan yang lebih baik. Kesempatan apa? Ini belum tentu. Saya mungkin bisa dapat istri dari kota. Cepat selesaikan pekerjaanmu. Oke. Xiao Li. Kamu ngapain? Lagi nunggu orang. Nunggu siapa? Nggak mau ngomong sama kamu. Lagi pusing pengen ngobrol sama kamu. Nanti malam ngomong ya, jaga kaki mamaku. Aku hampir gak nyampe, kamu buru-buru mau kemana? Rumah sakit kamu tiap hari enggak ada kerjaan. Waktu Liu Bei mau ketemu Zhuge Liang, kan juga nggak ada kerjaan. Emang kamu mau jadi kaisar? Bukan nggak mungkin juga. Sama sekali gak mungkin. Kenapa ganti sepatu? Kalau gak ganti gak bisa naik MRT. Mending pakai sepatu flat aja. Enggak sopan. Kamu bisa ganti sepatu di kantor. Dari gedung kantor ke MRT cuma satu halte. Jalan satu halte itu gak cantik. Berarti kamu turun MRT dulu. Baru ganti sepatu hak tinggi terus pulang. Ia sampai rumah baru ganti sepatu flat. Ribet banget. Sepatu hak tinggi buat cantik dan hormatin profesi. Sepatu flat buat efisiensi transportasi. Cegah cedera, jangan kompromi sama ribet. Kalau kompromi lama-lama bakal pakai sepatu flat terus. Enggak cantik naik jabatan, naik gaji. Enggak nyambung sama aku. Kalau kemana-mana pakai sepatu hak tinggi, naik MRT ke Sleo, masuk rumah sakit, bolos kerja minta cuti, keluar biaya rumah sakit. Naik jabatan, naik gaji secara resmi juga enggak nyambung sama aku. Hidup harus diatur dari hal kecil. Akar kegagalan sering muncul dari hal kecil. Kamu bilang kerja di perusahaan Fortune 500. Targetnya cuma jadi pemegang saham perusahaan. Sayang banget. Kalau bareng kamu bikin usaha, target akhirnya juga cuma jadi pemegang saham. Aku sebagai pemegang saham sebentar lagi. Dari awal udah jadi pemegang saham. Tas ini buat kamu, pacarku. Nggak suka kamu ambil aja. Buat pacar kamu aja, lagian aku gak punya uang. Dia nggak suka. Aku gak punya uang. Bisa dicicil. Gimana cicilnya? Sesuai gaji kamu tiap bulan. Jumlah biaya pergaulan yang tak terduga. Bayar sesuka hati. Gimana, tulus kan? Datang 2 kali. Aku duluan ya. Xiao Zihui. Jaga baik-baik, tasnya sudah kupegangin. Jangan buru-buru ambil aja.